Shalom, Perkenalkan, nama saya Kansa Bene. saya Margareta Tumpuan. Kami dari Program Studi Manajemen Pendidikan Kristen semester 5. Saat ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Persaingan di era globalisasi. Globalisasi adalah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi lainnya. Globalisasi ini seringkali dihadapi oleh manusia, bahkan makhluk hidup. Globalisasi membuat manusia untuk bergerak lebih cepat dalam beberapa bidang, contohnya seperti teknologi. Untuk bersaing di era globalisasi ini, hanya satu hal yang dapat membuat diri kita untuk tetap bersaing dan makin meninggi tingkatnya. Contohnya pada gadget yang digunakan sehari-hari. Semenjak munculnya handphone seperti iPhone dan Samsung, banyak pengguna alat elektronik yang mulai bersaing untuk membeli benda tersebut. Namun karena harga yang begitu tinggi, banyak orang yang tidak dapat bersaing. Untuk bersaing di era globalisasi sekarang ini, banyak bukti bahwa untuk tetap bersaing dan menangani persaingan adalah memiliki jumlah uang yang besar. Jika dana mencukupi, maka kita dapat bersaing dengan baik. Namun sekarang yang terlihat secara besar adalah persaingan antara pengguna Samsung dengan pengguna Apple. Namun masalah ini tidak begitu dibesarkan. Persaingan di era globalisasi ini tidak terdapat hanya pada teknologi saja, bahkan dapat ditemukan di bidang lain, contohnya ekonomi. Pada umumnya, persaingan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Era yang kesekian ini banyak masyarakat yang sering kali bersaing akan kepemilikan. Semakin mahal barang yang dimiliki, semakin tinggi pula derajatnya pada dunia sosial. Hal seperti ini dapat diamati di sekitar kita semua, bahkan di lingkungan kita pun banyak yang bersaing tentang kepemilikan. Posisi tingkat persaingan Indonesia dalam menyiapkan sumber daya manusia. Urgensi pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian. Langkah strategis ini sudah selayaknya mendapatkan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Penguatan sumber daya manusia menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja dalam memenangkan persaingan di tengah perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam dunia bisnis, ekonomi, politik, dan budaya. Di tengah gejolak ekonomi dunia yang semakin bersaing, Indonesia dituntut untuk tetap konsisten menaikkan angka pertumbuhan ekonomi guna menjawab masalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini berbarengan dengan derasnya harapan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan potensi bonus demografi dan anugerah sumber daya alam. Yang menjadi penentu dalam perkembangan sebuah negara yaitu pendidikan. Dalam proses pendidikan ini dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, yang berpotensi, yang dapat mengelola segala sumber-sumber yang ada dalam sebuah negara tersebut. Konsep human capital. Human capital secara bahasa tersusun atas dua kata dasar yaitu manusia dan kapital. Kapital diartikan sebagai faktor produksi yang digunakan untuk membuat suatu barang atau jasa tanpa mengonsumsi selama proses produksi. Berdasarkan definisi kapital, manusia adalah human capital, merupakan suatu bentuk modal seperti halnya mesin dan teknologi. Manusia juga berperan atau bertanggung jawab dalam segala aktivitas ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan transaksi. Pengakuan terhadap kapital manusia melalui pendidikan formal diwujudkan dalam bentuk ijazah pendidikan. Sedangkan pengakuan terhadap kapital manusia yang didapat melalui pendidikan non-formal ditunjukkan oleh penerimaan terhadap sertifikat yang dimiliki. Dan pendidikan informal biasanya tidak memiliki ijazah atau sertifikat yang dimiliki, tetapi cenderung bersifat informal. Dengan kata lain, masyarakat mengakui seseorang memiliki suatu pengetahuan, keterampilan, kemampuan atau atribut serupa lainnya yang diperlukan oleh masyarakat seperti kemampuan memijat atau pengobatan alternatif. Alasan pendidikan sebagai human capital karena merupakan investasi yang paling penting dalam modal manusia untuk menjawab tantangan global pada saat ini. Oleh karena itu,
Keahlian dan kecakapan seseorang dalam menghadapi persaingan tenaga kerja sangat dipengaruhi oleh seberapa tinggi dan luasnya pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Diperlukannya usaha-usaha dan program-program untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan bermutu tinggi untuk menghadapi persaingan internasional, karena dunia kerja sangat menuntut untuk memperoleh sumber daya manusia yang bervarietas tinggi. Pendidikan, sumber daya manusia, dan ekonomi sangatlah berkaitan karena dari pendidikan dapat mencetak sumber daya manusia yang dapat meningkatkan ekonomi untuk kemajuan bangsa dan negara. Kategori biaya pendidikan terdiri dari 4 kategori. Yang pertama yaitu biaya langsung. Adalah biaya yang langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan, misalnya gaji guru dan pegawai, pengadaan fasilitas belajar, ATK, buku rujukan guru, dan buku pegangan siswa. Yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh siswa, orang tua, atau masyarakat untuk menunjang keperluan yang tidak langsung seperti biaya hidup, pakaian, kesehatan, gizi, transportasi, pemondokan, dan biaya kesempatan yang hilang selama pendidikan. Biaya tidak langsung memiliki sifat kepentingan dan tempat pengeluaran yang berbeda, serta dikeluarkan dalam waktu yang tidak terbatas dan jenis pengeluaran yang tidak pasti. Yang ketiga, biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya. Di dalamnya termasuk biaya kesempatan yang hilang. Yang keempat, biaya sosial adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sekolah, termasuk di dalamnya biaya yang dikeluarkan oleh keluarga secara perorangan atau pribadi, namun tidak semua biaya sosial dapat dimasukkan ke dalam biaya pribadi. Alokasi biaya pendidikan. Pengalokasian biaya pendidikan di sekolah terdiri dari yang pertama, alokasi pembangunan fisik dan non-fisik. Yang kedua, alokasi kegiatan rutin seperti belanja pegawai, kegiatan belajar mengajar, pembinaan kesiswaan, dan kebutuhan rumah tangga. Dan yang ketiga, pengalokasian dana atas dasar siswa. Cara yang paling umum digunakan untuk mengalokasikan dana pendidikan adalah mengalokasikan dana berdasarkan atas perhitungan banyaknya siswa yang terdaftar. Yang selanjutnya, pengalokasian dana atas dasar ruang belajar. Dana berupa modal dalam pendidikan sering dinyatakan sebagai rata-rata pembuatan ruang belajar. Dengan demikian, pengeluaran modal sering dialokasikan atas dasar jumlah tertentu pada ruang belajar. Dan selanjutnya, pengalokasian dana atas dasar bobot tujuan pendidikan. Suatu keragaman dalam jumlah uang yang dinyatakan persatuan pendidikan dapat dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang berbeda. Misalnya, keragaman dalam jumlah dana yang disediakan dapat dicapai dengan melakukan pembobotan terhadap satuan-satuan pendidikan. Selanjutnya, pengalokasian dana atas dasar peningkatan angka partisipasi. Angka partisipasi merupakan perbandingan antara jumlah siswa terhadap anak usia sekolah pada suatu wilayah tertentu. Ada 2 angka partisipasi, yaitu angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar. APM adalah perbandingan antara jumlah siswa usia tertentu terhadap jumlah penduduk usia tertentu pada suatu wilayah. Dan APK adalah perbandingan antara jumlah siswa suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia yang relevan dengan usia siswa pada jenjang pendidikan tersebut. Manajemen pembiayaan pendidikan memiliki 3 tahapan penting, yaitu perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian atau evaluasi. Ketiga tahapan tadi apabila diterapkan dalam manajemen keuangan adalah menjadi tahap perencanaan keuangan atau budgeting, dan tahap pelaksanaan accounting, dan tahap penilaian atau auditing. Inilah materi yang dapat kami paparkan. Jika ada salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.